Assalamualaikum sahabat semesta di seluruh penjuru bumi tanpa terkecuali. Semoga kita selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sudah selayaknya dan sepatutnya mari sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pemilik kehidupan ini, atas segala nikmat, rahmat, berkah dan anugerahnya, atas cucuran kasih yang tak pernah pilih kasih, atas limpahan sayang yang tak pernah terbilang. Shalawat dan salam mari sama-sama kita limpah curahkan atas semua para utusannya, para nabi dan rasulnya, para aulia, para pendahulu, para leluhur, dan orang tua serta guru yang telah dengan sukarela menuntun, membimbing kita, yang mengajarkan kita tentang banyak hal, tentang etika hidup, berbangsa, berketurunan, bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga. Sang Pencipta alam semesta raya ini selalu punya cara dan ciri yang unik menuntun, membimbing, serta memberitahu kepada kita manusia, kadang secara halus, kadang secara frontal, kadang memaksa kita keluar dari zona nyaman, kadang mengingati kita di antara sehat dan sakit, jatuh, bangun, kaya dan miskin, diangkat, bahkan dijatuhkan, dimanjakan, juga dihinakan. Belum lagi ketika ia rindu akan cintanya yang selalu memanggilnya dalam dawam doa dan zikir. Ia akan datang dan mendekat dengan cara dan ciri-ciri yang unik. Kadang ia pakai baju atau raga badan orang lain, orang-orang terdekat kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, bahkan orang-orang yang jauh sebelum itu kita nggak pernah kenal. Sahabat semesta dimanapun kalian berada, teman-teman se-Nusantara, sebelum kita berlanjut ke topik pembahasan, Sang Pribadi mengingatkan jangan lupa like, subscribe dengan tombol jempol, loncengnya, dan juga komen. Besar harapan Sang Pribadi. Sang Pribadi berharap banyak masukan, banyak sumbang dan saran serta kritikan yang setidaknya sebagai support atau penyemangat Sang Pribadi untuk menyuguhkan konten-konten yang lebih bermanfaat ke depannya. Amin insya Allah.
Topik kali ini ya sedikit kita kongko ala jelata aja dah. Kongkonya kita ala jelata aja. Yang lagi sedang hangat-hangatnya, yang lagi sedang viralnya di beberapa tahun kemarin ya, yaitu tentang siapa sih sang sosok akhir zaman yang disebut-sebut sebagai sang satria piningit, sang kinasih, sang budak angon, sang budak jenggotan. Bahwasannya para leluhur kita, para pendahulu kita sungguh amat sangat berpegang pada keyakinan, sehingga ketika mereka dikasih tahu atau diberi tahu lewat Yang Maha Kuasa, lewat tapakur mereka menyatunya mereka dengan semesta, sehingga apa yang menjadi rahasianya para leluhur kita dikasih diberitahu sebagai tanda dan pelajaran baik yang sudah dilewatinya, masa sekarang, dan bahkan yang masa yang akan datang. Sehingga Yang Maha Kuasa menurunkan sebuah kepercayaan untuk dijaga amanahnya itu. Ketika mereka menyampaikan kepada kita, kepada umat, itu melalui selokaan, melalui kiasan. Nah, disinilah banyak yang gak paham dan banyak yang gak mengerti. Mereka justru memegang teguh kepercayaan itu. Justru mereka, para leluhur kita, para aulia, para rasul, para nabi itu benar-benar menjaga kerahasiaan yang dirahasiakan gitu, sehingga dia ketika menyampaikan kepada umat itu hanya sebatas kias. Nah, dalam menafsirkannya, meskipun ada panduan berupa hadis Nabi, suluk atau serat seperti itu, dari seratnya Ugah Wangsitnya yang Prabu Siliwangi, yang keterangannya itu sang budak angon. Jadi samping dia ngangon, dia juga ada tugas mengumpulkan daun serta ranting yang berserakan. Dan itu kias dari mereka, para pendahulu kita, para leluhur kita, mengumpulkan daun serta ranting yang berserakan. Nah, makanya inilah tugasnya sang satria piningit itu mengumpulkan berkas-berkas yang berceceran, yang berserakan gitu, sehingga nanti dirangkum jadi inti di antara saripati, di antara inti dan anti, sehingga nanti menyampaikan itulah yang saripatinya, yang sejatinya gitu, dari yang berserakan. Tapi perlu dan sangat disadari bahwasannya Yang Maha Kuasa menurunkannya itu dua, di antara yang tersurat dan yang tersirat. Jelasnya mereka para utusannya, mereka para rasul, para nabi, para pendahulu, para leluhur kita, para aulia, dalam meniti jalan mengemban titah perintah, membawa visi dan misi Tuhan, misi Yang Maha Kuasa. Beliau memegang yang namanya kode etik ketika mereka
menuntun, membimbing, mengajarkan kita hanya rambu-rambu, atau istilahnya dengan lainnya itu tadi kias atau seloka dengan seloka. Setidaknya yuk mari sama-sama kita sadar dan menyadari bahwasanya itu adalah rambu-rambu PR untuk kita semua. Dan barang siapa yang sanggup, berani, berjiwa kesatria melampaui fase atau jalan mengenal diri, mengenal, sudah pasti mengenal yang Maha Kuasa, mengenal Tuhan, mengenal Allah. Man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Makanya ada rambu atau berupa keterangan. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Makanya batasan ilmu itu tidak ada. Itu batasan ilmu itu tidak ada. Bukankah sudah jelas pitutur para pendahulu, para rasul, para utusannya itu memberikan isyarat, memberikan sebagai rambu atau istilahnya selokaan itu ada berapa fase? Ada 4 fase. Ingat fase-fasenya itu, yaitu fase pertama adalah fase syariat, yang kedua adalah fase torekat, yang ketiga adalah fase hakikat. Baru kita mencapai fase yang keempat, yaitu ma'rifat. Nah, yang disebut saya singgung tadi tentang zona nyaman. Nah, jangan merasa puas ketika kita sudah berada di fase syariat, dan jangan pernah puas. Gitu. Ayo terus belajar dan belajar terus untuk mencapai level lainnya seperti itu. Makanya yang amat sangat mendasar adalah man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Mudah-mudahan dengan itu, dengan kita kenal diri, tahu diri, mudah-mudahan kita kenal yang Maha Kuasa, kenal Allah, mudah-mudahan turunnya kepercayaan atas kita dari yang Maha Kuasa. Nah, sehingga kita yang tidak hanya sebatas belajar di fase syariat saja atau fase torekat aja seperti itu. Kita adalah budak angon, kita adalah sang budak jenggotan. Maaf, di sini saya tidak maksud atau tidak ada niat untuk lain hal, bahwasannya yang namanya yang tadi keterangan tentang mengumpulkan yang berserakan ranting dan daun itu, terus budak angon, siapa sih yang diangon? Ngangon apa? Kan seperti itu. Ranting dan daun adalah pengetahuan yang berserakan yang kita dapat. Gitu. Ngangon siapa? Apa yang diangon? Ya sesungguhnya ya diri kita, di antara nafsu dan pemikiran kita, di antara rasa kita. Sesungguhnya kita lagi dan sedang ngangon diri, ngangon badan, gitu, ngangon raga, agar kita berpengetahuan seperti itu, agar kita kenal diri dan tahu diri. Ya mudah-mudahan kalau kita tahu diri, kenal diri itu untuk pengenalan nanti. Makanya saat ini kita di fase 4 menuju dalam rangka menuju 4 dimensi. Makanya siapa dia yang tidak cuma di 1, 2 atau 3 fase, tapi dia sang satria peningit itu sudah melampaui 5 fase gitu.
dan jangan pernah kita merasa puas. Ayo mari sama-sama, udah saatnya, udah waktunya semesta ini menanti, diri ini menanti gitu, untuk kita berpengetahuan yang tidak cuma hanya sebatas di situ, di zona nyaman udah cukup gitu. Ayo mari sama-sama kita buka diri untuk berpengetahuan seluas mungkin, seluasnya jagat raya ini. Bukan lagi saatnya kita saling bantah membantah, saling tuding, saling tuduh. Ayo mari sama-sama sadar dan menyadari bahwasanya wa fawwidu amri ilallah, sesungguhnya kita adalah atas kehendaknya, atas izinnya kita hidup dan kita ada. Sejatinya ayo mari sama-sama kita maknai benar-benar langsung di kalbu kita, bukan hanya sebatas di lisan, di mata, dan di telinga kita. Mari harus benar-benar dihujam di sini. Isi alam ada berapa? Terus kalau kita bercermin ke badan, isi badan, isi alam, berarti kan alam adalah jagat ageng, jagat besar, sementara badan, raga adalah jagat alit. Berarti ada berapa isi alam, sehingga tersusunlah rupa badan, raga badan, yang tidak cuma kias atau berupa tulisan. Ini untuk kita memasuki fase man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Uding kita diharap yang maha kuasa, kita diharap ku semesta, ku raga, ku badan, ku johir, ku batin, masuk. Bahkan kalau saya boleh ngambil sebuah syair, yang syair ini merupakan menurut saya adalah benar-benar menyentuh, sehingga jadi nasihat, jadi pinuntun, jadi cahaya buat saya. Seorang seniman, dia lewat hasil tapakurnya, lewat kaji diri, kaji pikir, menyatunya dia dengan zat yang maha kuasa, menyatunya dia dengan semesta, sehingga dia dikasih pemahaman sehingga lagunya itu jadi nasihat untuk kita renungkan. Masuklah ke dalam. Siapa lagunya, siapa syairnya, siapa Ebit G. Ade. Saya salut dan saya bangga. Sehat terus ayah. Saya banyak belajar dari beliau. Begitu juga dengan yang lain. Meskipun saya nggak kemana-mana, tapi saya ngambil belajar. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, saya belajar dari sosoknya Ustadz Ayah Joni Indo. Yang nggak cuma saya belajar dengan Nabi Allah Adam, meskipun kurun waktu itu antara saya dengan Nabi Allah Adam itu sudah jauh, tapi saya berusaha belajar di antara para nabi, para utusan, para aulia, para rasul baik yang ada di Nusantara maupun di luar sana. Bahkan saya belajar sama Albert Einstein. Saya belajar dengan Isaac Newton, Thomas Alva Edison. Saya belajar dengan orang Yahudi, saya belajar dengan orang Belanda, saya belajar dengan orang Kristen, saya belajar dengan orang Buddha, saya belajar sama orang Hindu, bahkan animis dan dinamis. Saya belajar dengan mereka. Karena ketika saya membaca sirahnya Nabi Muhammad SAW, mereka belajar dari para pendahulu mereka. Makanya mari sama-sama, jangan pernah kita melupakan sejarah. Jangan pernah kita melupakan sejarah. Ingat pertama kali ayat yang turun, Iqra, baca,
baca dan baca. Apa yang dibaca? Bukankah Allah sudah menyatakan firman-firman Allah, ilmu Allah itu tidak akan habis. Lautan, bahkan 2 lautan dijadikan tinta. Pena, pohon-pohonan yang ada di muka bumi ini dijadikan pena. Itu tidak akan habis ilmu Allah. Nah, dari situ saya belajar dan banyak belajar. Terus di usia saya sekarang pun saya selalu membuka diri untuk belajar agar berpengetahuan. Dan di sini saya sebagai YouTuber pun tidak ada tujuan untuk pengen terkenal, pengen dikenal, atau pengen cari sensasi, pengen cari hasil tambahan. Tidak sama sekali. Niat saya hanya berbagi, sharing dari pengalaman. Dan saya juga nggak menutup diri ketika rekan sahabat banyak pengalaman, punya pengalaman. Ayo mari sama-sama kita saling belajar. Karena ilmu Allah itu transfernya lewat lita'arofu, lewat hablum minannas. Seperti itu. Yang kita nggak pernah tahu kalau di situ adalah Allah sendiri menurunkan lewat sabab-musabab kita ketemu dan bertemu. Allah menurunkan ilmu. Allahu a'lam bishawab. Siapa dia yang berani menelanjangi dirinya? Siapa dia yang berani? Dialah berani menghadapi hidup di antara sehat dan sakit, di antara ingat dan lupa, di antara huruf dan angka, bahkan diam, di antara bacaan, tulisan, ataupun tak beraksara, tak berhuruf, tak bersuara. Sekali lagi saya mengingatkan, ayo mari sama-sama, jangan lagi kita saling tuduh. Ayo sama-sama kita buka gerbang kesadaran bahwasannya kita la haula wala quwata illa billah, sesungguhnya kita tiada daya dan upaya kecuali kembalikan semuanya. Ayo mari sama-sama balik kepada Yang Maha Kuasa, kepada titik kosong, titik nol, titik ketiadaan. Keadaannya adalah ketiadaan, ketiadaannya adalah keadaannya. Demikian, mohon maaf kalau dalam penyampaian kurang berkenan, bahkan penyusunan kata atau kalimat yang masih jauh dari sempurna. Mohon maaf dengan adanya saya membuat konten ini. Tapi mari sama-sama kita buka gerbang kesadaran. Siapapun balik lagi bahwasannya saya adalah dhaif, saya adalah lemah. Gitu. Tidak lupa dari yang namanya khilaf dan salah. Ketika dalam penyusunan konten ini terdapat kata kalimat yang kurang berkenan, saya sang pribadi haturkan mohon maaf, karena kebenaran itu hanya milik Allah, milik Tuhan Yang Maha Esa. Kesalahan adalah kami yang dhaif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.